Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Suara teriakan Yang Qi mengguncang pikiran para prajurit klan Chen, membuat mereka tidak mungkin menolak perintahnya. Tung, 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 6 atau 700 tentara yang tersisa menjatuhkan senjata mereka dan mulai menanggalkan baju sirah mereka. Bersujud di tanah, mereka berteriak, "Lepaskan kami." "Oh, anggota terhormat dari klan Yang, lepaskan kami. Kami hanya tentara bayaran, itu saja. Lepaskan kami, tolong. Kami bahkan akan bergabung dengan klan Yang." Salah satu kapten fase kelima bersujud berulang-ulang, mengatakan, "Saya memiliki kungfu yang kuat. Saya sudah masuk ke tingkat erupsi energi. Saya akan bekerja untuk klan Yang. Luangkan saja hidupku." Mencapai fase kelima seni energi bukanlah pencapaian kecil, dan merupakan sesuatu yang akan dihormati oleh klan manapun. Yang Zan mendengus dingin dan kemudian berbicara dengan suara yang memenuhi seluruh alun-alun. "Bagus. Anda akan mendapatkan kesempatan Anda. Yun Chong, Hualong, mintalah orang-orang kita menangkap semua orang yang menyerah. Yang berbakat dan setia dapat bergabung dengan kami. Resistor yang keras kepala harus dilumpuhkan atau dieksekusi. Yang biasa-biasa saja dapat meninggalkan baju besi dan senjata mereka dan kembali ke kehidupan sipil." Tidak ada yang berani menolak perintahnya. Begitulah kekuatan seorang Master of Energy. Yang Yun Chong dan Yang Hualong segera mengambil alih pasukan klan Chen, pertama-tama mengidentifikasi pemimpin mereka, dan kemudian mulai berurusan dengan para prajurit. Seorang prajurit yang sangat ganas di antara pasukan klan Chen, yang tampaknya merupakan anggota dari salah satu cabang-cabang mereka, mencoba melawan. Ketika Yang Qi melihat itu, dia menjentikkan jarinya, mengirimkan peluru energi yang berputar langsung ke jantung pria itu, membunuhnya seketika. Setelah itu, para prajurit lainnya sangat kooperatif. Tak lama kemudian, tentara bayaran semuanya ditahan dan dibawa ke rumah klan Yang. Satu-satunya orang yang tertinggal adalah anggota sebenarnya dari klan Chen, yang sekarang dikelilingi oleh Yang Zan, Yang Qi, serta tentara yang tak terhitung jumlahnya dan ahli lainnya dari klan Yang. Pada titik ini, salah satu tetua Chen klan berbicara dengan suara keras, "Klan Chen kami memiliki cabang-cabang di luar, serta dewan kepala tetua. Mereka pasti tidak akan membiarkan masalah ini berdiri. Anda mendengarkan dengan baik, Yang Zan. Jika Anda menyakiti tuan klan kami, maka Anda akan memiliki perang skala penuh di tangan Anda." "Omong kosong," Yang Zan membalas. "Kamu tidak akan mundur sampai kamu berada di peti mati, kan?" Tiba-tiba, selusin manifestasi energi sejati humanoid muncul, dan kemudian menerkam para tetua klan Chen. Para tetua melawan balik dengan seni energi mereka, tetapi tidak bisa menghentikan humanoid memasuki tubuh mereka dan menghancurkan meridian dan lautan energi mereka. Dalam beberapa saat, seni energi mereka lumpuh. Wajah pucat, mereka menjatuhkan diri ke tanah. Yang Qi dalam hati terguncang. Dia bisa melihat betapa kuatnya basis budidaya Master of Energy sebenarnya. Jelas, ayahnya sudah melampaui dia dalam hal kekuatan, ke titik di mana seni energinya sendiri bahkan tidak bisa dibandingkan. Jadi, ini Master Energi setelah berkultivasi sampai ke fase ke-9, kapasitas energi, teknik, dan kekuatan seseorang akan mengalami transformasi yang luar biasa. Puncak fase ke-8 bahkan tidak bisa dibandingkan dengan tingkat Master of Energy. Saya bisa membunuh seseorang di puncak fase ke-8, tetapi jika saya ingin berurusan dengan Master Energi, saya perlu membuat lebih banyak kemajuan. Setelah membunuh begitu banyak ahli dari klan Chen, itu adalah kesimpulan yang pasti bahwa Yan Gufeng akan terkejut, dan tidak akan terlalu senang dengan klan Yang. Ketika saatnya tiba untuk konflik dengan klan Yan, Yang Qi tahu bahwa jika mereka tidak lebih kuat, mereka akan mengalami nasib yang sama seperti klan Chen, dan dihancurkan dari keberadaan. Setelah melumpuhkan seni energi semua tetua klan Chen, Yang Zan berkata, "Kier, Anda membawa pasukan kami ke klan Chen dan menjarah markas mereka. Saya ingin klan Chen sepenuhnya dihapus dari Yanhaven." "Iya, ayah," kata Yang Qi. Meraih lengan Chen Dalei, dia melanjutkan, "Yah, kurasa kau akan ikut denganku. Anda pasti tahu di mana semua harta karun itu disembunyikan. Pria, ikut denganku. Ayo pergi." Sebagai tanggapan, para prajurit beraksi, langsung menuju klan Chen. Bahkan beberapa pelayan klan datang. Para tetua klan Chen semuanya lumpuh sekarang, jadi akan sangat sia-sia untuk membiarkan kekayaan klan mereka tidak tersentuh. Saat Yang Qi memimpin pasukan melalui jalan-jalan,
Dia menyeret Chen Dalei bersamanya dan berteriak, "Dengar, klan Yan Haven. Ini adalah masalah pribadi antara klan Yang dan klan Chen. Jika ada yang ikut campur, jika ada klan yang mencoba mengambil keuntungan dari situasi ini, aku akan membantaimu tanpa ampun." Para penjajah di jalanan, serta warga biasa, berebut untuk menyingkir. Namun, ada beberapa individu di dalam restoran di sepanjang jalan yang keluar dengan rasa ingin tahu untuk melihat pasukan klan yang lewat. Konflik antar klan benar-benar urusan berdarah. Saya ingin tahu berapa banyak kepala yang akan hilang hari ini. Itulah yang kebanyakan dari mereka pikirkan. Di salah satu restoran berlantai 9, peristiwa itu didiskusikan oleh sekelompok orang penting. Restoran ini adalah Forseas Bistro, lokasi yang terkenal di Yan Haven. Itu dioperasikan oleh Forseas Konsortium, yang tidak berbasis di Yan Haven sendiri. Sebenarnya, mereka memiliki cabang di ribuan kota di seluruh negeri. Mereka menghususkan diri dalam menjual makanan dan alkohol yang mengisi kembali energi dan darah seseorang, dan dapat membantu dalam pemulihan seni energi. Mereka juga menjual obat-obatan roh dengan rasa yang unik dan daging iblis. Sayangnya, mereka membebankan harga selangit untuk menutupi biaya layanan mereka yang luar biasa, dan dengan demikian hanya dilindungi oleh orang-orang yang sangat kaya. Di satu meja tertentu, 3 pria muda dan 2 wanita muda duduk. Para pria muda itu tampan dan acuh tak acuh, dan para wanita muda, seindah bunga. Jelas, kelompok orang yang sangat menarik perhatian ini sama sekali bukan orang biasa. Faktanya, beberapa karakter buruk tertentu tampaknya mengawasi para wanita muda, seolah-olah mereka menyembunyikan desain terlarang pada mereka. Namun, siapapun yang memiliki sedikit wawasan akan menyadari bahwa mereka tidak boleh dianggap enteng. Mereka jelas milik beberapa sekte atau organisasi besar. Tersebar di meja mereka adalah makanan dan anggur terbaik. Ada filet ikan iblis mata air Dragonpool Green Spring, anggota tubuh Flutwim bercakar 4 laut dalam, segala macam alkohol yang difermentasi dari jamur ajaib, serta sup raja ginseng. Itu adalah makanan yang harganya pasti tidak kurang dari 5 atau 6.000 pil konvergensi energi, yang setara dengan pendapatan 1 tahun untuk klan biasa. Salah satu pemuda menenggak segelas anggur jamur ajaib, menikmati rasanya sejenak, dan kemudian berkata, "Aku hampir tidak percaya ini terjadi, Suster Junior. Klan Yang Yan Haven telah memusnahkan klan Chen, dan akan menjarah markas mereka. Sayang sekali kami melewatkan pertarungan. Jika kami tahu itu akan datang, kami bisa pergi untuk menonton." "Apakah Anda melihat fenomena surgawi?" kakak tertua kata salah satu wanita muda. "Itu adalah menggabungkan energi seseorang dengan awan, yang berarti bahwa beberapa ahli mencapai tingkat Master of Energy. Dan lihat orang menyebalkan kecil Yang Qi, yang memimpin pasukan klan Yang untuk menjarah klan Chen. Dia tampaknya cukup kuat." Ekspresi cemoohan bisa dilihat di wajah pria muda lainnya. "Huff, betapa katak di dalam sumur. Tidak mengenal tinggi langit dan luasnya bumi. Aku bisa membunuh sekelompok orang seperti dia bahkan tanpa berusaha." Pertarungan antara klan Yang dan Chen ini tidak lebih dari pertarungan antara sekelompok udik desa. Itu bahkan tidak layak untuk dilihat. Tur inspeksi yang kami kirim ke 81 kota selatan ini benar-benar membosankan. Ternyata mereka semua sangat ingin menemukan negara mereka sendiri. Tampaknya dinasti leluhur Sage semakin lemah. Perang akan datang, itu pasti. Wanita muda lainnya mengangguk. Itu berarti rumah musim semi dan musim gugur kami memiliki peluang bagus yang menghampiri kami. Setiap kali dinasti kerajaan memasuki periode kerusuhan, pengikut bangkit dan pahlawan berlimpah. Ini juga kesempatan sempurna untuk revolusi sekte. Kami bukan salah satu dari 4 institut besar, tetapi jika perang datang, kami mungkin memiliki kesempatan untuk menggulingkan satu dan menggantikan mereka. Salah satu pemuda berkata, "Kita harus mendapatkan bagian dari aksi di sini di Yan Haven. Kita mungkin berada di antah berantah, tetapi klan Chen masih kaya. Bahkan perahu tua pun masih bisa mengais. Mereka pasti memiliki beberapa harta karun yang tersembunyi. Ayo cepat sebelum orang menyebalkan dari klan Yang itu sampai di sana. Itu akan memotongnya 1 atau 2 tingkat. Apa yang kamu katakan?" "Tentu saja, mengapa tidak? Klan Chen mungkin akan memiliki sesuatu yang layak untuk diambil. Apa salahnya melapisi kantong kita sendiri sedikit dengan lebih banyak kekayaan? Kita dapat melumasi roda sedikit lebih mudah ketika kita kembali ke sekte kita. Baiklah, ayo kita lakukan. Bos, bawa ceknya." Dengan itu, mereka membayar tagihan mereka dengan uang kertas dan kemudian meninggalkan restoran. "Apa yang kita lakukan jika Yang Qi sampai di sana sebelum kita?"
Sederhana, jika dia berani melawan rumah musim semi dan musim gugur, kita bunuh dia. Jika klan yang jelek ini mencoba untuk membawa kita keluar, mereka akan menemukan bahwa itu sama efektifnya dengan melempar telur ke batu. Yang Qi sudah berada di pintu masuk klan Chen. Markas besar mansion mereka sangat luas dan luas, dibentengi dengan baik, dengan gerbang besi di depan. Sekarang, para ahli yang tersisa dari klan Chen telah mengetahui kekalahan besar, dan telah menutup gerbang utama. Pemanah berbaris di benteng dengan panah, dan merpati pos terbang ke sana kemari, membawa berita tentang situasi ke banyak lokasi lain. Sama seperti klan Yang, klan Chen memiliki banyak cabang-cabang, serta kepala tetua berlatih kultivasi di lokasi rahasia. Sekarang cabang utama berada di ambang kehancuran, wajar saja jika mereka mengirim panggilan untuk meminta bantuan. Tentu saja, tidak mungkin Yang Qi akan memberi mereka kesempatan itu. Mengangkat Chen Dalei, dia mengumumkan, "Dengar, Chen Clan. Saya memiliki tuan klan Anda di sini. Jika Anda tidak segera menyerah, saya akan membunuhnya, mendobrak gerbang, dan membantai semua orang yang Anda miliki di dalam, bahkan ayam dan guk-guk." Hah, terdengar suara marah dari dalam. Tidak mungkin kamu bisa melenyapkan klan Chen. Kami sudah memberitahu para tetua kepala. Mereka akan berada di sini dalam beberapa hari, dan akan membersihkan Yang klanmu dengan darah segar. Orang bodoh berkepala babi. Yang Qi menggeram. Dia mengulurkan tangannya dan membuat gerakan menggenggam, yang mengakibatkan singa penjaga batu yang sangat besar, setinggi 4 orang, tiba-tiba naik ke udara. Gemuk. Singa batu itu beratnya tidak kurang dari 5.000 pon, namun, ia melayang di udara seperti komet sebelum membuat lubang di dinding rumah klan. Tidak ada pertahanan yang bisa menahan sesuatu seperti itu. Menyerang. Yang Qi berteriak, menjaga cengkeramannya pada Chen Dalei, dia menyerbu ke depan, memimpin semua ahli dan tentara maju dalam serangan. Adapun 10 atau lebih ahli fase ke-6 di klan Chen, mereka semua ditebang dengan impunitas. Adapun beberapa ratus tentara yang hadir, dan para pelayan, mereka tidak melakukan perlawanan apapun, begitu pula wanita dan anak-anak yang berteriak. Seluruh urusan berlangsung kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. "Kunci tempat ini dengan rapat," kata Yang Qi kepada para ahlinya. "Jangan biarkan siapapun masuk atau keluar. Ikat semua orang dan mulailah menjarah tempat ini." 1. Yang saya sebut Floodwim, dalam cerita ini adalah yang sering diterjemahkan sebagai Flood Dragon, di cerita lain. Ada alasan untuk ini yang akan saya jelaskan nanti ketika banjir menjadi penting. Dengan satu kata dari Yang Qi, prajurit dan pelayan klan Yang, total lebih dari 1.000 orang, dengan cepat dan tegas mulai mencari di seluruh mansion. Pertama, mereka mengumpulkan semua prajurit, pelayan, wanita dan anak-anak, dan menahan mereka di alun-alun pusat di titik panah. Jika mereka mencoba melakukan sesuatu, mereka bisa langsung dihukum mati. Selanjutnya, mereka mulai mengeluarkan semua harta dan kekayaan yang ada di klan. Setiap klan yang kaya dan kuat akan memiliki gudang yang penuh dengan inti iblis, kulit iblis, pil obat, permata, logam, dan biji. Banyak hal seperti itu tidak dalam bentuk mentah tetapi telah dibuat menjadi berbagai benda mewah seperti perhiasan atau furnitur. Ketika Yang Qi melihat inti iblis dan pil obat menumpuk, dia mengangguk puas. Tingkat kekayaan di sini sudah cukup untuk sepenuhnya mengisi kembali apa yang telah hilang dari klan Yang. Ketika Chen Dalei melihat klannya dibersihkan, dia tidak tahan lagi dan batuk seteguk darah. "Jangan mulai batuk darah sekarang, Chen Dalei. Saya tahu bahwa Anda memiliki toko harta karun rahasia." Yang Qi tertawa. "Cepat dan ungkapkan detailnya. Jika Anda melakukannya, saya mungkin menyelamatkan hidup Anda." "Yang Qi, kamu penjahat. Aku akan mati sebelum aku mengatakan apapun. Aku tidak akan pernah tunduk pada orang menyebalkan kecil sepertimu." Chen Dalei tampaknya tidak mau mundur sedikit pun. "Tidak akan bicara. Sangat keras kepala saya lihat. Baiklah, kurasa aku hanya akan melumpuhkan seni energimu dan bertanya pada orang lain. Saya ragu semua orang akan bungkam seperti Anda." Mata berkedip dengan cahaya menyeramkan, Yang Qi menggunakan energinya dan bersiap untuk menyerang perut Chen Dalei. "Jangan!" Chen Dalei menjerit, matanya memancarkan teror. "Jangan melumpuhkan seni bela diri saya. Aku akan memberitahumu di mana toko harta karun itu berada. Ada lukisan di kamarku yang semua terowongan rahasianya terlukis dengan kode." Ketika sampai pada kekayaan klan versus kekuatan pribadi, Chen Dalei tahu pilihan mana yang harus diambil. Di dunia di mana rasa hormat diperoleh melalui kekuatan, selama Anda kuat, Anda selalu bisa bangkit di dunia. Tapi tidak ada jumlah kekayaan yang bisa melindungi Anda jika Anda tidak cukup kuat.
Mempertimbangkan situasinya, pilihan terbaik Chen Dalei adalah mengulur waktu sampai kepala tetua tiba. Menyerahkan sedikit kekayaan untuk tetap hidup sampai saat itu pasti akan sia-sia. Bagaimanapun, klan yang sudah mendapatkan wajah mereka dan mengambil harta itu. Selain itu, kepala tetua klan Chen bukanlah tipe yang bisa dianggap enteng, dan para tetua klan yang mungkin tidak ingin berakhir dalam pertarungan sampai mati. Sebagai tanggapan, Yang Qi berkata, "Yang Lei, ke sini." Salah satu prajurit melangkah maju, seorang pria di fase ke-6. Dia adalah anak haram dari klan, tetapi berbakat dalam budidaya, dan dengan demikian naik ke peringkat kepemimpinan di tentara. Di masa lalu, Yang Lei meremehkan Yang Qi, tapi sekarang, justru sebaliknya. Sambil berlutut dengan hormat, dia berkata, "Ya, Tuan Muda Ketiga. Pergilah ke kamar Tuan Klan dan cari secara menyeluruh." Tak lama, Yang Lei menemukan lukisan di dalam ruangan, yang menggambarkan semua terowongan rahasia yang menuju ke toko harta karun. Jatuh semua gudang itu, Yang Qi memerintahkan. Seketika, ratusan tentara mulai masuk ke kedalaman rumah klan Chen, menjelajahi satu demi satu ruangan tersembunyi. Emas, batu giok, dan benda berharga lainnya yang mereka temukan hampir menyebabkan mereka mengeluarkan energi vital. Pada satu titik, Yang Lei bergegas dan berkata, "Tuan Muda Ketiga, ada satu ruangan yang sangat besar di arah ini." "Baiklah, ayo kita cari." Yang Qi menuju jauh ke dalam rumah Chen Clan melalui terowongan besar. Segala macam permata dan mutiara yang berharga dapat dilihat di tanah, tetapi pemeriksaan yang cermat mengungkapkan bahwa banyak dari mereka yang dijebak dengan jerat dan jebakan yang ganas. Lubang, anak panah, sangkar, anak panah, hampir tidak ada habisnya. Untungnya, peta yang mereka temukan menyertakan informasi tentang jebakan, sehingga memudahkan mereka untuk melintasi terowongan seolah-olah mereka sedang berjalan di jalan setapak yang sederhana. "Tuan Muda Ketiga, ada gudang harta karun di ujung terowongan ini. Kami sudah membuka pintunya, tapi belum mengambil hartanya. Kami ingin memastikan Anda memiliki kesempatan untuk melakukan inventarisasi terlebih dahulu. Ada juga 3 lumbung yang diisi dengan pil konvergensi energi yang harus Anda periksa. Paling tidak, ada sekitar 10 juta pil konvergensi energi." Yang Lei tampaknya meluap-luap dengan kegembiraan tentang bagaimana klan yang akhirnya berada di jalan menuju kejayaan lagi. Yang Qi hanya berjalan menyusuri terowongan dengan santai. Bahkan jika jebakan bermunculan, dia memiliki kekuatan 5 megamamot kuno, menempatkannya hampir pada level Master of Energy. Oleh karena itu, beberapa jebakan kecil tidak terlalu menjadi perhatiannya. Di ujung terowongan, ada pintu besi setebal 3 inci, di luarnya ada ruangan mutiara dan permata yang berkilauan. Ada juga banyak bahan yang dibutuhkan untuk membuat barang-barang mewah, serta inti iblis, semuanya dengan kualitas terbaik. Di satu lokasi ada tumpukan pil obat, disimpan dalam kotak yang terbuat dari batu giok dingin, yang dirancang untuk mengisi kembali energi dan darah, dan juga meningkatkan kecerdasan dan bakat terpendam. Jenis pil obat yang paling umum adalah pil konvergensi energi, yang sering digunakan seperti makanan di antara orang-orang yang mengolah seni energi. Namun, ada juga berbagai pil ajaib dengan kualitas unik. Misalnya, ada pil emas 9 transformasi yang diperoleh Yang Qi di masa lalu. Seperti banyak hal lainnya, pil obat digolongkan menurut kualitasnya. Yang Qi telah melihat pil tingkat rendah, menengah, dan tinggi, tetapi tidak pernah lebih dari itu. Dia hanya mendengar hal-hal seperti itu. Bahkan pil transformasi 9 emas yang dia peroleh hanya bermutu tinggi, meskipun itu berarti sangat sulit untuk diproduksi. Pil konvergensi energi, yang ada banyak jenisnya, bermutu rendah. Segala sesuatu di gudang harta karun ini adalah kelas menengah atau kelas atas, yang menunjukkan cadangan spektakuler yang telah dibangun klan Chen. Ada inti iblis dari iblis fase ke-7 dan ke-8, yang masing-masing bernilai ratusan ribu atau bahkan jutaan. "Apa itu?" Yang Qi berkata, melihat ke tengah gudang, di mana ada patung semacam dewa, dengan segala macam roh bersujud padanya. Itu tidak lain adalah leluhur pendiri klan Chen, yang di dadanya tergantung cermin yang diukir dari batu giok. Permukaannya yang berkilau diukir dengan kilat, awan, naga, dan harimau, yang semuanya sangat hidup dan membuatnya tampak seperti jendela ke dunia lain. Yang Qi mengambil cermin dan kemudian memaksa Chen Dalei untuk menjelaskan apa itu. "Cermin Cili Kosmos. Itu adalah cermin Ciliokosm kita. 1. Bagaimanapun, Yang Qi telah mengendalikan Chen Dalei sepenuhnya, dan bisa membuatnya menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian jika dia mau.
Ketika Chen Dalei melihat harta berharga yang direnggut dari patung leluhur pendiri klannya yang paling dihormati, dia terguncang secara fisik, namun sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa sebagai tanggapan. Apa fungsinya? Ini adalah harta berharga yang telah diturunkan dari generasi ke generasi di klan Chen. Anda dapat menggunakannya untuk mengungkapkan kelemahan dari segala jenis disiplin bela diri. Lihat saja, latih formulir Anda, dan cermin akan memperbaiki kesalahan. Yah, itu bisa berguna. Perbaiki kekurangan dalam disiplin bela diri seseorang. Yang Qi menyimpan cermin itu. Meskipun dia cukup yakin Chen Dalei menyembunyikan lebih banyak informasi, dia tidak merasa ingin bertengkar saat ini. Bersihkan tempat ini. A3. Bahkan ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia mendengar jeritan kesakitan dari lantai atas. Itu samar, tetapi telinganya sangat sensitif, dan dia tahu bahwa itu berasal dari salah satu prajurit klannya. Apa yang terjadi? Seketika, dia menjadi seberkas gerakan yang menuju kembali ke terowongan. Begitu dia sampai di pintu, dia melihat selusin tentara yang tendonnya telah terputus dan sekarang terbaring di tanah, tidak bisa bergerak. Pelaku adalah sekelompok 5 orang muda, tepatnya 3 pria dan 2 wanita. Salah satu pemuda memegang pedang panjang di tangannya, yang saat ini dia tunjuk ke jantung salah satu kapten di antara para prajurit. Dengar, orang menyebalkan. Dapatkan tuan muda ketiga Anda di sini. Aku punya beberapa pertanyaan untuknya. Salah satu wanita muda mendeteksi kedatangan Yang Qi, dan dengan cepat berkata, dia sudah ada di sini, kakak. 5 pasang mata segera berhenti pada Yang Qi. Pria muda dengan pedang itu mengangkat dagunya dan menatap Yang Qi dengan dingin, seperti seorang kaisar memperlakukan salah satu rakyatnya yang rendah. Kamu Yang Qi, dia bertanya. Di sini untuk menjarah klan Chen. Yang Qi melihat mereka dari atas ke bawah tetapi tidak tahu siapa mereka atau dari mana mereka berasal. Ya, saya Yang Qi. Siapa kalian dan mengapa kamu menyakiti orang-orangku? Pemuda itu mengeluarkan harum. Bajingan ini, orang-orang yang lebih rendah dari budak, berani menghalangi jalanku. Fakta bahwa saya tidak membunuh mereka sebenarnya memberi banyak wajah kepada klan Anda. Kami adalah murid dari rumah musim semi dan musim gugur. Pria muda itu menyapu pedangnya ke udara, menyebabkan tetesan darah terbang darinya. Kami baru saja melewati Yanhafen, dan sedikit kekurangan dana. Karena Anda menjarah klan ini, kami memutuskan untuk datang meminta uang receh. Bagaimana dengan ini? Berikan kami semua harta berharga klan Chen, dan kami akan menulis tanda terima kepada Anda. Jika Anda memiliki masalah di masa depan, Anda bisa menghubungi rumah musim semi dan musim gugur dan mengatakan kami mengirim Anda. Sedikit kekayaan ini dapat membuat Anda terhubung ke rumah musim semi dan musim gugur, dan jika Anda bertanya-tanya, rumah musim semi dan musim gugur, pikir Yang Qi. Dia tahu bahwa mereka adalah sekte besar yang mendominasi di benua kaya subur. Meskipun mereka tidak cukup kuat untuk disebut institut, mereka sama sekali tidak lemah. Mereka bahkan lebih kuat daripada House of Shadowblight, sedemikian rupa sehingga klan yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Faktanya, semua klan Yanhafen yang disatukan akan tetap tidak berarti bagi mereka. Bahkan 10 Yanhafen tidak bisa menyamai rumah musim semi dan musim gugur. Menanggapi keheningan Yang Qi, orang-orang muda tertawa. Kemudian, salah satu pemuda memperhatikan cermin Cilio Kosem yang dipegang Yang Qi, dan terguncang dalam hati. Apakah cermin itu terbuat dari gojade 9 surga? Dia bertanya. Apa yang dilakukan harta karun seperti itu di sini? Serahkan. Apa gojade 9 surga? Sesuatu dari 9 surga. Beberapa batu giok ilahi yang jatuh dari langit. Bagaimana hal seperti itu bisa ada di sini? Kelima orang muda ini terguncang sampai ke inti oleh apa yang mereka lihat. Baiklah, bocah, kata pria muda dengan pedang itu. Serahkan cermin itu sebagai penghormatan kepada kami, sekarang juga. Kamu bahkan tidak akan bisa menggunakan benda itu, salah satu pemuda lainnya menambahkan, dan terlebih lagi, itu pasti akan membawa masalah bagimu. Benda-benda suci seperti itu berada di tangan orang-orang seperti kita, dari sekte besar seperti rumah musim semi dan musim gugur. Anda tidak memiliki karakter atau kualitas yang pantas untuk menyentuhnya. Tepat sekali, kata salah satu wanita muda sambil menggelengkan kepalanya. Kamu tidak akan pernah bisa menggunakan batu giok ilahi. Serahkan kepada kami sekarang juga. Dan beri kami sisa kekayaan klan Chen juga. Mulai sekarang, klan yang Anda dapat dianggap sebagai pelayan keluarga musim semi dan musim gugur. Jangan khawatir, kami akan menjagamu untuk kedepannya. Menjentikkan tangannya dengan tidak sabar, salah satu pemuda itu berkata, tunggu apa lagi, Pang, kami sudah berjanji untuk membiarkan klan Anda menjadi pelayan kami.
Ini mungkin hal terbaik yang pernah terjadi pada Anda sepanjang hidup Anda. Serahkan harta itu dan kemudian bersujud kepada kami sebagai ucapan terima kasih. Oh, ayahmu baru saja menjadi Master Energi, kan panggil dia untuk mengucapkan terima kasih kepada kami juga. Sejauh menyangkut orang-orang dari rumah musim semi dan musim gugur ini, orang-orang dari klan yang tidak lebih dari orang-orang desa kaya baru, orang-orang yang dapat mereka takuti dengan mudah untuk tunduk. Betulkah kau tahu terima kasih yang tiba-tiba tampak berdiri lebih tegak dan tinggi dari sebelumnya? Kalian murid keluarga musim semi dan musim gugur cukup agresif, bukan bagus. Bersiaplah untuk pergi ke neraka. Kata-katanya diucapkan dengan sangat dingin sehingga, terlepas dari matahari yang membakar di atas kepala, rasanya seperti musim dingin yang mati di rumah besar klan Chen. Semua orang bisa merasakan niat membunuh berputar-putar di sekitar mereka. Apa, para murid dari rumah musim semi dan musim gugur hampir tidak bisa mempercayai telinga mereka. Adapun pria muda dengan pedang, dia berkata, apa yang baru saja kamu katakan, saya tantang Anda untuk mengulanginya. Namun, Yang Qi tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia membalas dengan tindakan. Gemuruh. Sebuah serangan tinju menderu seperti angin langsung ke tenggorokan pemuda itu. 1. Chiliokosem adalah istilah dari agama Buddha yang berarti kumpulan banyak dunia. Kelima murid dari rumah musim semi dan musim gugur ini memiliki seni energi yang mendalam. Dugaan awal Yang Qi adalah bahwa mereka semua berada di fase ke-8, dan mampu menggunakan inkarnasi pikiran. Dalam hal ini, mereka kira-kira setara dengan raja klan dari salah satu klan kaya dan kuat di Yanhaven. Namun, mengingat mereka berasal dari rumah musim semi dan musim gugur yang megah, itu berarti bahkan jika basis kultivasi mereka berada pada tingkat yang sama dengan penguasa klan, mereka pasti akan jauh lebih berbahaya. Itu mirip dengan Yang Qi yang, meskipun berada di fase ke-7, masih bisa mengatasi hampir selusin ahli fase ke-8. Hanya seorang Master of Energy yang memiliki kesempatan untuk mengalahkannya dalam pertarungan. Adapun kelima orang ini, karena mereka didukung oleh sekte yang kuat, mereka merasa bahwa pada dasarnya mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Tapi tidak mungkin Yang Qi akan menerimanya. Dia datang ke sini untuk merebut kekayaan klan Chen, dan memaksa semua orang mereka menjadi budak. Dia tidak peduli betapa mengesankan sekte mereka jika dia harus, dia akan membunuh kelima murid ini untuk mempertahankan apa yang menjadi miliknya. Ketika pemuda dengan pedang merasakan hembusan udara yang mendahului serangan tinju, dan menyadari bahwa Yang Qi benar-benar menyerangnya, hatinya melonjak dengan kemarahan yang mematikan. No Veo Riche Yokel, beraninya kau menghina rumah musim semi dan musim gugur seperti ini. Mungkin kamu memusnahkan klan Chen hari ini, tapi besok, giliranmu. Pedangnya mulai menari seperti ular, mengirimkan cahaya pedang berputar-putar ke udara, bersama dengan suara retakan seperti air yang membeku menjadi es dan kemudian pecah. Embun beku bahkan mulai menyebar di tanah di daerah tersebut. Embun beku musim gugur menyelimuti bumi. Ini adalah seni energi kelas kerajaan dari rumah musim semi dan musim gugur, yang disebut permainan pedang 4 musim, yang dapat memanfaatkan kekuatan musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin untuk melenyapkan semua makhluk hidup. Ketika digunakan dalam pertarungan, seolah-olah kekuatan alam itu sendiri sedang bermain, seperti elemen langit dan bumi paling purba yang digunakan sebagai seni bela diri. Ledakan udara yang disebabkan oleh pukulan tinju itu langsung terhalau oleh cahaya pedang seperti ular, yang kemudian menyerang ke arah lubang perut Yang Qi. Disiplin bela diri rumah musim semi dan musim gugur sangat luar biasa. Pikirnya, kaget. Baginya, rasanya transisi musim gugur ke musim dingin adalah sesuatu yang ada pada level yang lebih tinggi daripada tinju raja tak terkalahkannya. Dan sejujurnya, hanya seni energi kelas kerajaan yang bisa membangkitkan fenomena meteorologi atau astronomi. Dalam sekejap mata, tinjunya mengenai cahaya pedang yang bersinar. Pedang itu menembus kulitnya, tetapi ditolak oleh selaput yang ada di bawahnya. Namun, untuk beberapa alasan, energi pedang masih memasuki meridiannya, dipenuhi dengan sensasi embun beku musim gugur atau salju musim dingin. Pemuda yang memegang pedang melihat semua ini terjadi, menyaksikan lapisan es segera menutupi Yang Qi, dan energi dingin mulai menumpuk seperti awan di atas kepalanya. Beberapa saat kemudian, kepingan salju mulai turun, sampai Yang Qi tampak hampir seperti patung es. Kakak, salah satu wanita muda berkata, Anda telah mengambil dua bentuk permainan pedang 4 musim sampai ke titik kesempurnaan tertinggi. Anda telah menguasai musim gugur dan musim dingin sepenuhnya. Jika Anda dapat melepaskan hujan musim semi dan kilat musim panas, maka Anda akan dapat melangkah ke tingkat master energi.
Jika Anda menggunakan seni energi kelas kerajaan untuk menjadi Master of Energy, Anda akan menjadi lebih kuat secara eksponensial daripada Master of Energy kaya baru manapun. Itu benar, tambah salah satu murid. Di seluruh Yanhaven, hanya ada 2 Master Energi. Salah satunya adalah Yan Gufeng, namun, basis kultivasinya adalah yang terbaik. Yang lainnya adalah Yang San, dan dia bahkan lebih buruk. Benar-benar bodoh. Bunuh putra Yang San, dan kemudian kita akan membawanya keluar. Beraninya mereka menghina rumah musim semi dan musim gugur seperti ini. Bagaimana mungkin mereka memiliki nyali untuk berperilaku begitu memalukan? Mengingat klan yang memiliki putra seperti ini, mereka pasti pantas untuk dimusnahkan. Kesombongan kelima murid ini jelas terlihat oleh semua orang. Permainan pedang 4 musim ini sangat luar biasa, pikir Yang Qi. Syukurlah, saya telah membuat tubuh saya marah dengan menyerap mamut petir. Dia sama sekali tidak merasa tidak nyaman karena tertutup es, dan faktanya, dia bisa saja menetralkan energi pedang dari awal. Pada saat terakhir, dia telah berubah pikiran, dan membiarkan energi pedang memasuki meridiannya, untuk merangsang intisari kekuatan hidup dari raksasa petir. Ketika itu terjadi, hanya butuh 1 napas waktu untuk intisari untuk sepenuhnya menetralkan energi pedang. Pada saat yang sama, partikel di dalam dirinya bergerak ketika 2 embrio mamut mulai bangun dan melepaskan kekuatan mereka. Tulang-tulang di tubuh Yang Qi langsung mulai tumbuh lebih kuat, dan selaput di bawah kulitnya menjadi lebih tebal. Setiap otot dalam dirinya tiba-tiba melonjak dengan keganasan biadab, membuatnya tampak seperti gunung berapi yang baru saja akan meletus. Saat energi dan darahnya mengalir melalui dirinya, itu terdengar hampir seperti gelembung cawan di suatu tempat di kedalaman neraka. Seharusnya, cawan lebur neraka mampu melelehkan apapun yang ada, bahkan dewa dan roh. Jadi, ketika seseorang mengembangkan kekuatan dari Gat Mamut penghancur neraka ke tingkat tertinggi, sebuah wadah kecil dapat diproduksi di dalam dirinya sendiri, wadah yang dapat melelehkan dan memurnikan apapun. Itu dikenal sebagai wadah api neraka. Dan pada akhirnya, itu akan memberinya kemampuan untuk mengkonsumsi pil transformasi 9 emas, atau bahkan mungkin secara langsung mengkonsumsi inti iblis. Namun, Yang Qi belum cukup pada level itu. Saat ini, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menghasilkan suara gelembung dari Hellfire Crucible di dalam energi dan aliran darahnya. Namun, itu masih cukup besar. Kekuatan tambahan dari 2 Mega Mamut kuno membuat Yang Qi lebih kuat secara dramatis. Aliran besar energi meletus darinya, menghancurkan es dan mencairkan salju. Dia maju selangkah, lalu mengulurkan tangannya, jari-jarinya melengkung menjadi cakar. Gerakan itu langsung menghancurkan pedang yang telah ditusukkan ke telapak tangannya, meledakkannya dan mengirimkan pecahan peluru ke berbagai arah. Pemuda yang baru saja menyerangnya benar-benar lengah, dan kekuatan pukulan itu membuatnya tersandung ke belakang, darah menyembur keluar dari mulutnya. Dia menggeram, matanya memerah. Tidak yakin dengan apa yang terjadi, dia dengan cepat mencoba menggunakan seni energinya untuk melakukan serangan balik. Namun, sebelum dia bisa, Yang Qi maju selangkah lagi dan melepaskan pukulan lagi. Pukulan ini bukan sekadar probe seperti yang lainnya. Dia tidak meninggalkan ruang bagi lawannya untuk menghindar, dan ketika tinjunya melesat ke depan, dia bisa mendengar desisan yang terdengar seperti wadah dari neraka saat melelehkan para dewa dan roh dari surga tertinggi. Lawannya tidak punya cara untuk melawan, dan hanya bisa menyaksikan tinju itu mendekat dengan cepat. Kemudian, itu menghantam kepalanya, menguapkannya dan mengubahnya menjadi mayat tanpa kepala yang jatuh ke tanah. Beberapa saat yang lalu, pemuda yang memegang pedang itu adalah gambaran dari kesombongan, tetapi hanya 3 saat kemudian, pedangnya dihancurkan, dan dia terbunuh di tempat dia berdiri. Keempat temannya bahkan tidak bisa bereaksi. Dan faktanya, Yang Qi tidak berniat membiarkan mereka bereaksi. Dia seperti perwujudan naga ilahi, kakinya sama merusaknya dengan Mega Mamut, dan lengannya lincah seperti sayap elang. Tanpa ragu-ragu, dia melepaskan energi sejatinya, mengunci segalanya dalam jarak 100 langkah. Tidak mungkin dia akan membiarkan keempat murid ini melarikan diri. Jika salah satu dari mereka selamat, dan melaporkan masalah ini kepada pimpinan sekte mereka, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Dalam sekejap mata, Yang Qi memukul masing-masing pemuda dengan tinju, mengalah di dada mereka. Darah menyembur dari mulut mereka, bersama dengan potongan-potongan organ dalam, saat mereka jatuh ke tanah dengan berkedut. Energi sejati melilit tangan dan kaki kedua wanita muda itu, dan membuat mereka tidak mampu bergerak. Kemudian, Yang Qi menjentikkan jarinya, mengirimkan serangan mematikan ke daerah dantian mereka, menghancurkan lautan energi mereka. Seketika, mereka menjatuhkan diri ke tanah,
energi yang bocor seperti balon yang ditusuk akan membocorkan udara. Dan dengan demikian, 5 ahli dari rumah musim semi dan musim gugur terbunuh atau lumpuh. Kamu melumpuhkan seni bela diri kami, kata salah satu wanita itu. Bahkan dalam menghadapi kematian, mereka tidak bisa percaya apa yang telah terjadi. Mereka selalu bangga dan tak tertahankan, dan menjadi subjek rasa hormat yang luar biasa kemanapun mereka pergi. Namun, di tempat acak di anta beranta ini, mereka telah mengalami kemalangan pamungkas. Aib dan penghinaan yang mereka rasakan tidak ada bandingannya. Pria, bentuk peringkat segera. Yang Qi berkata dengan keras, menyebabkan semua prajurit di daerah itu segera jatuh ke tempatnya. Bungkus 5 orang ini dan bawa mereka keluar dari sini. Pastikan tidak ada yang melihat mereka. Jangan bernapas sepatah kata pun tentang apa yang baru saja terjadi, dan pada kenyataannya, lupakan saja itu pernah terjadi. Jika tersiar kabar, kita semua akan dieksekusi. Para prajurit yang hadir semuanya setia, dan Yang Qi cukup yakin bahwa dia bisa mempercayai mereka untuk merahasiakan masalah ini. Namun, dia masih khawatir. Dia berpotensi menyinggung House of Shadowblight dan House of Spring and Autumn. Klan Yan sekarang mengincar mereka seperti harimau akan mangsanya, dan kepala tetua klan Chen kemungkinan akan membalas dendam. Klan yang pasti dalam situasi yang sangat genting. Meskipun klan tampaknya menikmati kemuliaan, hari-hari mendatang akan penuh dengan bahaya, dan jika mereka tidak memainkan kartu mereka dengan tepat, mereka bisa berakhir seperti klan Chen, dijarah dan dibunuh. Peti demi peti harta karun meninggalkan klan Chen, serta aliran pelayan dan anggota klan. Klan besar lainnya di kota semua tinggal di rumah mereka, benar-benar waspada. Pada saat yang sama, mereka mengirim laporan ke rumah hakim kota. Konflik bersenjata antar klan bukanlah hal yang tidak pernah terjadi sebelumnya, tetapi situasi di mana seluruh klan dihancurkan dan dijarah relatif jarang terjadi. Yang Qi mengawasi semuanya. Kekayaan dan tahanan dengan cepat diangkut ke klan Yang, serta 5 murid dari rumah musim semi dan musim gugur. Setelah semuanya selesai, Yang Qi bertemu dengan ayah dan saudara-saudaranya. Di tanah di depan mereka ada tubuh 3 pria muda dan wanita muda yang tidak sadar dengan lautan energi yang hancur. Rumah musim semi dan musim gugur. Yang Zan bergumam. Mengingat dia baru saja mencapai tingkat Master of Energy, itu seharusnya menjadi saat yang menyenangkan. Tapi melihat murid-murid ini menyebabkan dia mengerutkan kening saat dia mondar-mandir. Jika tersiar kabar tentang ini, maka 10 cabang klan yang pasti akan dimusnahkan. Faktanya, Yanhaven sendiri mungkin akan diratakan dengan tanah. Rumah musim semi dan musim gugur bukanlah sekte yang bisa dianggap enteng. Beberapa orang bahkan mulai menyebut mereka institut musim semi dan musim gugur. Ayah, Yang Qi berkata dengan dingin, aku sudah memberikan instruksi tegas kepada semua saksi untuk tidak mengucapkan sepatah kata pun. Selanjutnya, saya meninggalkan 2 wanita muda ini hidup-hidup. Kami tidak hanya mungkin mendapatkan beberapa informasi orang dalam tentang sekte mereka, tetapi juga, kami bahkan mungkin mendapatkan beberapa seni energi yang dapat memperkuat klan yang kami. Ya, kita tidak bisa mengambil kembali apa yang sudah dilakukan, jadi tidak ada gunanya membuang waktu dengan penyesalan. Mata Yang Zan berubah setajam pedang. Selain itu, bibimu adalah anggota Institut Demi Immortal. Skenario terburuk, kami menyerukan hubungan itu untuk mencegah bencana. Yang Qi mengangguk. Kalau begitu, aku akan membangunkan mereka dan membuat mereka membocorkan rahasia permainan pedang 4 musim kelas kerajaan. Seperti kata pepatah kuno, ketika tentara datang, kirim seorang jenderal untuk menghentikan mereka ketika air banjir datang, gunakan tanah untuk memblokirnya. Bola sudah bergerak, dan tidak ada gunanya duduk-duduk mengkhawatirkan hal buruk apa yang mungkin terjadi. Sebaliknya, energi paling baik digunakan untuk memutuskan bagaimana harus bereaksi. Dan saat ini, hal terpenting adalah menjadi lebih kuat sebagai klan. Permainan pedang 4 musim adalah seni energi kelas kerajaan otentik yang bahkan mengalahkan tinju raja tak terkalahkan. Jika Yang Zan bisa menguasainya, basis budidaya Master of Energy-nya akan menjadi lebih stabil. Selain itu, satu-satunya cara untuk mencapai level Life Sizing adalah dengan menggunakan seni energi kelas kerajaan seperti ini. Tanpa satu, dia akan terjebak di fase ke-9 selama sisa hidupnya, tidak dapat merebut kehidupan dari surga. Adapun Yang Qi, dia tidak terlalu tertarik dengan teknik ini. Dia terlalu terbungkus dalam kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka, dan tidak punya waktu untuk gangguan. Dia baru saja membangkitkan kekuatan 2 Mega Mammoth kuno, yang membuatnya lebih kuat dari ayahnya. Sayangnya,
dia masih berada di fase ketujuh, dan membutuhkan lebih banyak pencerahan untuk maju melampauinya. Dalam manifestasi energi, seseorang dapat mengambil energi dan memberikannya bentuk, mengubahnya menjadi hal-hal seperti naga, harimau, batu besar, tangan besar, del. Namun, jika ia dapat mencapai tahap ke-8, dan melakukan inkarnasi pikiran, maka ia dapat memunculkan energi sejati humanoid dan menggunakan penguncian jiwa 1000 km, teknik tingkat yang jauh lebih tinggi daripada yang dia mampu lakukan saat ini. Kemampuan itu melibatkan transformasi energi dan jiwa sejati seseorang, dan membutuhkan pelatihan yang sangat sulit. Yang Qi tidak terlalu cemas tentang hal itu. Intisari kekuatan hidup dari mamut petir masih ada di dalam dirinya, yang memungkinkan basis kultivasinya untuk maju dengan pesat. Tentu saja, dia tahu bahwa begitu intisari kekuatan hidup itu hilang, kemajuannya dengan kekuatan God Mammoth penghancur neraka, serta basis kultivasinya, akan melambat, dan dia akan maju seperti orang biasa. Tapi itu adalah sesuatu yang perlu dikhawatirkan di masa depan. Mengambil keuntungan dari keadaannya saat ini adalah hal terbaik untuk dilakukan. Mengetuk setiap wanita muda dengan kakinya, dia mengirim energi sejati ke mereka, membuka meridian mereka dan membangunkan mereka. Begitu dia membuka matanya, salah satu wanita muda berkata, "Kamu Guk-Guk Klan Yang." Saat dia berjuang untuk berdiri, dia memelototi Yang San, Yang Qi, dan saudara-saudaranya dan terus mengutuk mereka dengan penuh semangat. "Beraninya kau, Anda pikir melumpuhkan seni bela diri kami akan menyelesaikan semua masalah Anda? Teruslah bermimpi jika menurutmu itu benar." Rumah musim semi dan musim gugur memiliki Livesazer yang dapat membantu memulihkan lautan energi kita. Apa orang-orang di level Livesazing dapat memulihkan lautan energi yang hancur? Meskipun Yang Qi terkejut, dia tahu bahwa dia memiliki dua wanita muda ini di bawah kendali penuhnya, dan bahwa mereka tidak memiliki cara untuk melawan. Alih-alih mengatakan apapun sebagai tanggapan, dia melambaikan tangannya, mengirimkan aliran energi sejati ketiga mayat pemuda itu. Tak lama, dia memiliki setumpuk uang kertas, beberapa pil obat, dan beberapa lembar kertas di tangannya. Sayangnya, koran-koran itu tidak memuat permainan pedang 4 musim itu sendiri, melainkan catatan tentangnya yang telah ditulis oleh para pemuda itu selama masa studi mereka. Semuanya sangat acak, hampir seperti entry jurnal. "Bicaralah," kata Yang Qi. "Beritahu saya cara mengolah permainan pedang 4 musim. Kalau tidak, aku akan membunuhmu saja." Adapun uang kertas, mereka bernilai sekitar 3 juta pil konvergensi energi, jumlah yang cukup besar. Ada juga beberapa inti iblis yang nilainya mirip dengan inti kera putih. Semua dalam semua, itu cukup keberuntungan. Peristiwa di klan Chen telah sepenuhnya membalikkan kemalangan keuangan klan Yang, dan pada kenyataannya, mereka sekarang jauh lebih kaya dari sebelumnya, meskipun mereka masih tidak dapat bersaing dengan hakim kota. Namun, mereka sekarang memiliki banyak dana untuk memperluas kekuatan dan kepentingan mereka. "Lupakan," kata wanita muda lainnya dengan jijik. "The Four Seasons Swordplay adalah seni energi transenden dari House of Spring and Autumn. Beraninya sekelompok orang kaya baru bahkan berpikir untuk mencoba menggunakannya." "Baiklah, cukup," kata Yang San. "Kier, seni energimu sangat dalam, tetapi tidak cukup untuk tugas yang ada. Sekarang setelah saya menjadi master energi, saya memperoleh sedikit pencerahan tentang hal-hal yang berkaitan dengan jiwa dan komunikasi dengan mereka." Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?